Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi iftataha kulla amin bi syahril muharram wa jammalahu bi yaumi asyura al mu'azzam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma aulana minal fadli wal in'am, wa ashkuruhu ala ma an'ama alaina minal imani wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi anqadana minad dhalam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian hari ini tentang tahun baru Hijriah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram. Kemarin, yang berarti kita tinggalkan tahun-tahun yang telah lalu dan kita melangkah ke tahun baru selanjutnya, insyaallah, dengan iman dan tambahan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam suasana tahun baru ini kita semua harus senantiasa berusaha meningkatkan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di tahun-tahun yang telah lalu kita masih sering melakukan berbagai kekurangan, maka marilah kita kejar kekurangan-kekurangan itu dengan semangat memperbaiki diri menuju kesempurnaan. Saudaraku, jika di masa-masa lalu masih banyak berbagai kemaksiatan yang kita lakukan, maka marilah kita ganti kemaksiatan itu dengan semangat memperbanyak amal soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, kapan kita memperbaiki diri kalau tidak mulai dari sekarang, saudaraku? Pantaskah kita menunda waktu, padahal kita tidak tahu kapan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir? Ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kehidupan di dunia ini abadi, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 34-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
Dalam hadis lain, mohon maaf, dalam surat lain Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayat ini kita dapat memaklumi bahwa umur kita masing-masing telah ditentukan ajalnya. Ini berarti umur kita bukanlah semakin bertambah, tetapi sebaliknya saudaraku, dari tahun berganti tahun justru umur kita malah berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita isi kesempatan hidup kita di dunia ini dengan memperbanyak beramal soleh sebagai bekal kita nanti setelah mati. Sekarang kita masih hidup saudaraku, tetapi siapa tahu kalau besok pagi kita mati. Sekarang kita masih dapat menikmati tahun baru, tetapi siapa tahu kalau besok tahun depan kita sudah berada di dalam kubur. Sehubungan dengan hal ini, ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa pada suatu hari ada Umar bin Khattab kembali pulang dari sekolah dengan menangis. Ketika ditanya oleh ayahnya, lalu anak itu menjawab, "Wahai ayahku, teman-temanku di sekolah menghitung-hitung tambalan bajuku dan mengejekku dengan ucapan begini, 'Lihatlah, anak Amirul Mukminin bajunya tambah seperti ini.'" Jadi mendengar pengaduan anaknya itu, timbullah rasa kasihan dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap anaknya tersebut. Oleh karena itu, beliau mengirim sepucuk surat kepada bendaharawan negara yang isinya minta agar beliau dipinjami uang sebanyak 4 dirham dengan jaminan gajinya bulan depan supaya dipotong. Kemudian bendaharawan negara itu mengirim surat. Jawaban yang isinya demikian, "Wahai Umar, adakah engkau telah dapat memastikan bahwa engkau akan hidup sampai bulan depan? Bagaimana kalau engkau mati sebelum engkau melunasi hutangmu? Apa yang engkau perbuat terhadap hutangmu di hadapan Allah?" Membaca surat dari bendaharawan negara itu, maka seketika Umar tersungkur menangis. Lalu beliau menasihati dan berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, berangkatlah ke sekolah sebagai mana biasa, karena aku tidak dapat memperhitungkan umurku walaupun sejam lagi." Saudaraku, demikianlah keterbatasan umur, dan siapapun tidak tahu tentang batas umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan kesempatan kita hidup di dunia yang terbatas ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi berbagai persoalan. Suatu ketika kita dihadapkan kepada hal-hal yang sulit menentukannya, atau menimbulkan keraguan antara baik dan buruknya, batal, haram dan syahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bijaksana, sehingga Ia tidak menghendaki hamba-hambanya terjerumus dalam kehancuran. Allah memberikan tuntunan hidup
yang berupa agama Islam, yang mana di dalamnya tersimpul ajaran-ajaran yang menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Wala tulqu biaidikum illa tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, saudaraku, berbahagialah mereka yang memperoleh nikmat umur yang panjang dan mengisinya dengan amal-amal soleh serta perbuatan-perbuatan yang sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sunnah. Sisi sunnah Al-Quran, kita berpegang teguh as-sunnah dan Al-Quran. Sebaliknya, saudaraku, celakalah mereka yang beroleh nikmat umur panjang namun hanya digunakan untuk berbuat kejahatan dan perbuatan terlalang yang gak ada gunanya, yang gak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluh. Sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya serta baik amalnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa umur adalah rahasia Allah. Panjang pendeknya umur kita telah ditentukannya sejak azali. Karena itulah, marilah kita senantiasa bersiap-siap dengan bekal yang kita perlukan untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Janganlah kita sia-siakan nikmat umur, yakni dengan meningkatkan ibadah dan takwa. Kita isi sepanjang umur dengan perbuatan terpuji, baik amaliyah yang berhubungan langsung dengan Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam musyawarah antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudaraku, berbahagialah kita yang memperoleh kesempatan memasuki tahun baru ini, yang berarti memperoleh tambahan nikmat umur. Marilah kita sambut tahun baru ini dengan rasa syukur serta mengharap taufik, hidayah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala, agar perjalanan kita senantiasa tetap sesuai dengan tuntunan yang diridhoinya. Amin. Hendaknya kita jadikan tahun baru ini sebagai neraca perbandingan amal usaha kita. Kita renungkan kembali lembaran amal usaha tahun lalu, kita koreksi kekurangannya dan kesalahannya dengan niat menambah serta memperbaikinya pada tahun yang kita hadapi ini. Tegasnya, tahun baru harus kita jadikan titik tolak peningkatan amal kebaikan, juga sebagai akhir dan penyesalan segala tingkah salah kita atau khilaf kita. Akhirnya, marilah kita ikhlaskan niat kita untuk menjalani hidup dan kehidupan dengan senantiasa berpegang teguh pada tuntunan Allah, agar kita dapat merasakan kebahagiaan dunia dan kenikmatan akhirat nanti. Amin. Semoga Allah senantiasa lebih banyak lagi mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kepunyaan Allah lah
kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surat Al-Imran ayat 189-190. Demikianlah saudaraku, seperti biasa, semoga bermanfaat biarpun singkat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.